Mabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya Angil Risma. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan massa berunjuk rasa memperingati Hari HAM di Palu. Pasar murah yang digelar pemerintah Kota Palu diserbu ratusan warga. Harga ayam potong melonjak menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. Itu fakta, ada beberapa kasus juga kita tangani semenjak adanya Taman Nasional. Ratusan massa yang berasal dari berbagai organisasi berunjuk rasa di halaman kantor Komda HAM Sulawesi Tengah Selasa siang. Mereka menuntut penyelesaian pelanggaran HAM dan persoalan sengketa hak masyarakat di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Aksi puluhan massa ini merupakan rangkaian memperingati hak asasi manusia. Puluhan massa yang banyak didominasi kaum perempuan ini berorasi secara bergantian di halaman kantor Komda HAM. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan berbagai pelanggaran yang terjadi di Sulawesi Tengah, terutama di kalangan perempuan. Pemerintah diminta merespon serius kasus perampasan hak warga di kawasan Taman Nasional Lorelindu. Yang mana pelanggaran HAM ini begitu banyak terjadi di Sulawesi Tengah umumnya, khususnya terlebih kepada perempuan. Pelanggaran HAM itu terhadap perempuan begitu banyak. Penindasan, kekerasan, diskriminasi terhadap kaum perempuan. Tuntutan para pengunjuk rasa sempat direspon perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia Daerah Sulawesi Tengah. Ia berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut ke pihak terkait. Massa sempat mendatangi kantor DPRD Sulawesi Tengah di Jalan Samratulangi. Namun mereka kecewa karena suasana kantor wakil rakyat itu sepi dan tak satupun anggota DPRD Sulteng yang muncul menemui para pengunjuk rasa. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, permintaan terhadap kebutuhan pokok masyarakat di Kota Palu meningkat. Hadirnya pasar murah pun diserbu warga. Pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Patimura, Kota Palu, Selasa pagi ini pun ramai antrean warga. Berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, telur, dan sembako lainnya dijual dengan harga subsidi. Program ini menyasar masyarakat Sulawesi Tengah. Masyarakat yang ingin membeli kebutuhan pokok yang dijual dengan harga miring ini hanya perlu menunjukkan kartu tanda penduduk kepada petugas pasar. Informasi tadi kita sudah sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini sudah melaksanakan 20 kali pasar murah. Itu tersebar bukan cuma di Kota Palu tapi di kabupaten, di seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya difokuskan dalam rangka untuk mengendalikan inflasi di Sulawesi Tengah seperti itu. Jadi mulai dari di semua kabupaten kita laksanakan kegiatan pasar murah. Untuk stok selama 2 hari ini insya Allah cukup. Beras kita 5 ton beras, kemudian minyak goreng juga 3 ton, gula pasir 2 ton, tepung 1 ton. Siapkan. Ini untuk selama 2 hari, insya Allah cukup. Barang-barang yang disubsidi mulai dari beras premium yang dibanderol dengan harga Rp55.000 per 5 kg, gula pasir Rp13.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000 per liter, tepung terigu Rp8.000 per kilogram, telur Rp48.000 satu rak, dan ayam potong Rp30.000 per ekor. Pasar murah memang menjadi salah satu program rutin pemerintah. Targetnya menyasar berbagai titik se-Sulawesi Tengah, termasuk ibu kota provinsi, yakni Kota Palu.
Menjelang Natal dan Tahun Baru tahun ini, pasar murah kembali diadakan. Tujuannya untuk menekan angka inflasi dan sebagai upaya stabilisasi harga di tengah melonjaknya permintaan. Hadirnya pasar murah ini disambut antusias warga. Apalagi selisih harga barang-barang yang dijual lebih murah Rp10.000 dibandingkan harga di pasar. Warga merasa terbantu lantaran bisa memenuhi kebutuhan dapurnya menjelang perayaan Hari Besar umat Kristiani ini. Kesempatan ini pun dimanfaatkan dengan baik oleh para masyarakat Kota Palu dan sekitarnya. Terbantu dengan adanya pasar murah ini yang dilaksanakan oleh Perindak Provinsi. Jadi kami warga masyarakat ini sangat terbantu sekali bisa membeli kebutuhan untuk di rumah, kebutuhan pokok kan. Apalagi menjelang Natal ya. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru itu sangat penting sekali, berarti sekali ya untuk kebutuhan kami masyarakat. Selain kebutuhan pokok, pasar murah juga menyediakan berbagai barang lain yang dijual para pelaku UMKM. Pasar murah ini berlangsung selama 2 hari, yakni 10 sampai 11 Desember 2024. Meski menjelang perayaan Hari Besar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut pasokan kebutuhan pokok di Sulteng terbilang stabil dan dipastikan mencukupi hingga awal tahun 2025 mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Program makanan bergizi gratis terus disosialisasikan pada siswa di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah. Sebagian besar siswa menyambut positif dan menikmati dengan lahap menu tersebut. Namun sebagian siswa lainnya ternyata tidak suka dengan menu yang diberikan. Hal ini terungkap saat tim penilai gizi dari Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi program makanan bergizi gratis di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banawa, Kabupaten Donggala. Sebagian siswa tidak menghabiskan menu yang diberikan, khususnya sayuran. Mereka beralasan tidak menyukai menu sayuran yang berupa labu siam dan wortel. Selain itu juga, ada siswa yang memang tidak menyukai sayuran. Namun untuk nasi dan lauk pauk berupa ayam dan telur, serta susu sebagai pelengkap, tetap dinikmati seluruh siswa. Untuk anak usia sekolah SMA saat ini memenuhi standar dan dari pemantauan kami dengan sisa makanan di bawah 20%, berarti anak-anak menerimanya dengan senang hati. Anak menerima dengan senang hati. Dan itu mereka sukai menunya. Menunya tadi Ibu ada Menu siang ini makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, buah, dan susu. Dan itu semua tadi anak-anak di SMK ini tidak ada yang alergi susu dan tidak ada yang alergi protein nabati. di bawah 20%. Di bawah makanan sisa di bawah 20%. Boleh dikatakan ini karena cuma beberapa orang yang makanan sisanya itu di atas 20% karena tidak suka saja jenis sayurannya saja. Hasil evaluasi tersebut menjadi masukan bagi penyedia konsumsi untuk memperhatikan dan memberikan jenis sayuran yang digemari anak-anak sekolah. Program makan bergizi gratis yang digulirkan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kecerdasan dan gizi anak sekolah. Selain penyediaan makanan bergizi, edukasi gizi sejak dini juga sangat penting. Dengan memberikan pemahaman tentang manfaat sayur, diharapkan siswa dapat lebih menghargai dan menikmati makanan sehat. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.